Shalom sobat. Sobat, ini ada yang berkomentar. Dibantah Markus 16 ayat 18. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak pernah baca Alkitab dengan benar. Dan tentu saja kemungkinan copy paste dari orang yang tidak paham Alkitab. Justru Markus 16 ayat 18 membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kuasa kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang saya coba tanya kau, siapa kira-kira contoh orang yang terkenal, orang yang ngaku hebat, tapi mati kena racun? Nah, sekarang kau dengar kisah Rasul Paulus di kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh." Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi jelas karena Paulus itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, seorang Kristen, dan memiliki kuasa dan tidak mempan di patok ular. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu orang Kristen, memiliki kuasa dan tanda-tanda yang menyertai. Makanya kalau baca Alkitab itu dengan benar, silahkan kau dengar dan kau pahami. Oke? Markus 16 ayat 16-20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi para pengikut Tuhan Yesus Kristus, para rasul, memiliki kuasa, memiliki banyak mujizat karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi itulah buktinya ada tanda-tanda yang menyertai. Makanya banyak orang yang bisa menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu sobat, ada buktinya, ada tandanya bahwa kami orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa. Tapi yang terpenting ialah nama kami tercatat di surga sebagai penghuni surga Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting itu bahwa kami memiliki kuasa, memiliki anugerah, memiliki kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa bersama Tuhan Yesus di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang paling penting, beroleh hidup yang kekal, yaitu berada di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Sebab
upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Jadi yang terpenting adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Tuhan Yesus Kristus di surga, memiliki hidup yang kekal di surga. Oke sobat, paham ya? Mohon maaf pas salah kata. Terima kasih. Silahkan ulangi lagi video ini kalau kamu kurang paham. Oke, terima kasih. Shalom.